Salah satu kota terbesar di Indonesia yang terus berkembang pesat menjadi kota metropolis, dengan keharmonisan budaya serta kekayaan potensi daerah yang kini kembali menjelma menjadi simpul ekonomi Jawa. Kota Semarang terletak di bagian utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kota dengan luas wilayah 373,8 km dan terdiri dari 16 kecamatan dengan 177 kelurahannya ini telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Semarang didaulat sebagai ibu kota Jawa Tengah, sekaligus menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. 1,6 juta warga kota Semarang sepakat bahwa Warak Ngendok adalah entitas yang tepat untuk menggambarkan seberapa majemuknya budaya, etnis, dan agama di kota Semarang ini. Etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab membaur lebur menjadi warna dari kota Semarang. Semarang adalah rumah dengan jutaan memori tentang sejarah dan budaya. Mulai dari cerita tentang bersandarnya kapal Laksamana Cheng Ho pada tahun 1405, cerita tentang ditempatkannya Ki Made Pandan di Bukit Pragota untuk menyebarkan agama Islam, hingga cerita tentang pohon asam yang tumbuhnya jarang dan menjadi asal-usul penamaan Semarang. Tak henti berkembang dan berinovasi, Kota Semarang bertransformasi menjadi kota pintar atau smart city yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung pemerintahan maupun masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Konsep smart city diantaranya diterapkan melalui aplikasi Sapa Mbak Ita, pemasangan 10.000 CCTV, pelayanan informasi dan pembayaran perpajakan secara daring, pengurusan perizinan secara daring, dan masih banyak lagi. Sebagai smart city, Semarang terus mengembangkan teknologi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, mulai dari informasi mengenai pajak daerah, laporan keuangan, perizinan, informasi publik, dan informasi pariwisata. Sarana pendukung ini juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, seperti data UKM yang ada di Kota Semarang, kalender kegiatan, hingga data tentang transportasi yang ada di Kota Semarang. Dalam rangka menunjang pesatnya pertumbuhan, Kota Semarang memprioritaskan penataan ruang yang strategis dengan wawasan lingkungan melalui beberapa kawasan. Kawasan strategis bidang ekonomi. Dukungan pemerintah Kota Semarang dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa ditandai dengan perhatian pada fasilitas-fasilitas seperti hotel, pasar modern dan tradisional, sekolah dan perguruan tinggi, lokasi-lokasi wisata, dan rumah sakit berstandar internasional. Kota Semarang juga berhasil mengendalikan laju inflasi melalui beberapa program unggulan seperti sekolah berkebun dan urban farming. Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Kawasan di bidang ini adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan yang termasuk pada bidang ini adalah sebuah bendungan yang dinamakan Waduk Jatibarang. Dalam hal lingkungan hidup, Kota Semarang memiliki kepedulian dalam hal pengendalian pencemaran, serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota hijau dan bersih. Dari sisi pendidikan, Kota Semarang memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi unggulan, serta akademik kepolisian yang hanya ada di Kota Semarang. Bidang sosial budaya. Kawasan ini antara lain mencakup kawasan Cagar Budaya Kota Lama dan kawasan Kampung Melayu. Pelestarian lingkungan pada bidang ini perlu diprioritaskan untuk tujuan menunjang kegiatan pariwisata. Dalam hal pelestarian budaya, Kota Semarang memberi perhatian yang serius dengan terus menjaga keharmonisan 4 budaya yang menjadi identitas Kota Semarang agar senantiasa hidup dan berkembang. Sesuai data Badan Pusat Statistik, Kota Semarang berhasil mengangkat laju pertumbuhan ekonomi
yang semula melambat pada minus 1,85% di tahun 2020 akibat pandemi, kembali bertumbuh cepat menjadi positif di angka 5,73% pada tahun 2022. Angka tersebut membawa Kota Semarang menjadi wilayah penopang ekonomi nasional dengan catatan pertumbuhan ekonomi 3,69%, serta Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 3,32%. Pemulihan tertinggi diraih dari 3 sektor, yaitu sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi. Pertumbuhan pada sektor perekonomian diimbangi Kota Semarang dengan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat memenuhi segala aktivitas masyarakat, termasuk perbaikan trotoar dan taman kota di banyak titik di Kota Semarang untuk memberikan kenyamanan kepada para pejalan kaki. Didukung dengan sarana transportasi yang memadai seperti jalan tol Semarang-Batang, Semarang-Demak, dan Semarang-Solo yang membuat perekonomian industri bergerak dengan mudah. Memiliki kemudahan akses mulai dari bandara bertaraf internasional, transportasi umum atau massal, hadirnya hotel bertaraf internasional, gedung apartemen, gedung perkantoran, pusat-pusat keramaian yang terintegrasi dan terjangkau dengan pusat bisnis, serta unit usaha menengah menjadi wujud nyata kota metropolitan yang dinamis sekaligus berbasis keunggulan lokal. Kota Semarang juga menyediakan transportasi umum bagi masyarakat dengan harga terjangkau melalui Trans Semarang. Hal ini didukung oleh adanya 4 terminal yang menjadi pintu masuk kota melalui darat, yakni Terminal Terboyo di sisi utara, Terminal Banyumanik di selatan, Terminal Penggaron di sebelah timur, dan Terminal Mangkang sebagai pintu masuk kota sebelah barat. Jalan Tol Semarang dengan panjang 24,75 km merupakan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Kota Semarang dengan wilayah barat, timur, dan selatan. Dibangunnya Jembatan Layang Jatingaleh, Jembatan Layang Kalibanteng, dan Jalan Sriwijaya merupakan solusi untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Kota Semarang memiliki 2 stasiun kereta api, yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol. Kota Semarang memiliki sebuah pelabuhan yang sudah ada sejak abad ke-16, bernama Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan bertaraf internasional dengan luas lahan 500 hektar ini beroperasi sebagai pelabuhan penumpang dan peti kemas. Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani menjadi pintu gerbang lalu lintas udara yang berlokasi di bagian barat Kota Semarang. Terminal terapung pertama di Indonesia yang mengusung konsep Eco Green Airport ini melayani penerbangan domestik dan internasional dengan akses moda transportasi yang terintegrasi. Sebagai kota berkelanjutan yang mendukung kelestarian lingkungan, Kota Semarang memiliki ruang terbuka hijau yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti Taman Indonesia Kaya, Taman Pandanaran, Taman Parkour, dan alun-alun Pasar Johar. Kota Semarang menjadi kota tujuan wisata terfavorit dengan potensi wisata yang unik dan beragam seperti wisata religi, sejarah, perbelanjaan, dan kuliner. Di antaranya, Masjid Raya Baitur Rahman Semarang dibangun pada tahun 1968 dan diresmikan pada tahun 1974. Lokasinya strategis karena berada di kawasan Simpang 5 yang merupakan pusat Kota Semarang. Pura Agung Girinata. Di masa awal berdirinya, pura ini bernama Parahyangan Mandalagiri. Kini, Pura Agung Girinata selain menjadi pusat peribadatan umat Hindu, juga dibuka sebagai wisata religi. Gereja Belenduk. Ikon yang paling populer di kota lama ini dibangun pada tahun 1753. Gereja yang memiliki nama resmi GPIB Immanuel merupakan gereja Kristen tertua di Jawa Tengah. Meski sempat mengalami 3 kali renovasi, tidak menghilangkan ciri khas bangunan yang mengadopsi gaya arsitektur Eropa klasik yang anggun dan aristokrat ini. Vihara Buddha Gaya. Vihara Buddha Gaya Watugong merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha di Kota Semarang yang berdiri sejak tahun 1955. Di sini,
Terdapat pagoda dengan tinggi 45 meter yang ditetapkan sebagai pagoda tertinggi di Indonesia, yakni Pagoda Avalokitesvara. Kelenteng Sampokong. Kelenteng Sampokong merupakan bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok bernama Cheng Ho, yang juga dikenal dengan nama Sanbao. Selain menjadi tempat ibadah umat Konghucu, Kelenteng Sampokong juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Semarang. Tugu Muda. Monumen berbentuk lilin yang didirikan di jantung kota Semarang untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Lawang Sewu. Bangunan bekas perkantoran era kolonial Belanda yang memiliki banyak sekali pintu sehingga disebut Lawang Sewu yang dalam bahasa Indonesia berarti 1000 pintu. Kota Lama. Kawasan seluas 31 hektar ini adalah pusat perdagangan dan pemerintahan pada abad ke-19 hingga 20. Lokasinya yang terpisah oleh kanal-kanal yang mengelilinginya dengan lanskap mirip kota di Eropa membuat Kota Lama dijuluki Little Netherlands. Kawasan Pecinan. Kawasan pemukiman dan pertokoan Tionghoa yang menyajikan wisata sejarah dan tradisi budaya etnis khas negeri tirai bambu. Pada malam hari, kawasan ini akan berubah menjadi pusat kuliner yang menyajikan aneka makanan. Kota Semarang juga memiliki banyak destinasi wisata kuliner. Kuliner khas Semarang menjadi daya tarik wisata dan wajib dicoba, diantaranya lumpia. Hadir pertama kali pada abad ke-19, lumpia dibuat dari adonan kulit tepung yang diisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Wingko Babat. Sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Bandeng Presto. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan bandeng ini kemudian dimasak pada alas daun pisang dengan metode presto. Tahu gimbal. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal atau udang yang digoreng dengan tepung. Semua bahan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan petis udang. Semarang adalah kota yang menawarkan perpaduan unik antara budaya, sejarah, dan modernitas, mulai dari landmark ikonik hingga tempat-tempat tersembunyi. Semarang punya cerita bagi setiap orang yang tinggal di sini, keramahan dan kemurahan hati penduduknya, wisata yang beragam, kuliner yang memanjakan lidah, hingga keindahan alam yang memukau, menjadikan Semarang sebagai destinasi yang benar-benar tak terlupakan. Ayo wisata ke Semarang dan tuliskan ceritamu di sini. Teriakan pada dunia bahwa Semarang semakin hebat.